Kali ini kita akan bahas tentang sebuah kasus penipuan yang dilakukan oleh orang Indonesia, seorang pria. Jadi orang itu dia membuat wine oplosan di luar negeri dan akhirnya ketangkep. Tapi sebelum kita mulai, klik dulu tombol subscribe dan tanda lonceng sebagai bentuk support kamu ke aku supaya channel ini bisa terus berkembang. Oke, let's start the story. Jadi seorang penipu yang akan kita bahas hari ini bernama Rudy Kurniawan, yang dulunya dikenal sebagai kolektor dan penjual wine. Ya, jadi dia tuh berasal dari Indonesia yang lahir di Jakarta. Jadi waktu ditangkap, dia itu sudah berumur 35 tahun. Dan dia itu ditangkapnya di Amerika, karena dia nipunya di sana. Jadi pada tahun 1995, Rudy Kurniawan ini itu dia datang ke Los Angeles untuk kuliah di California State University di Northridge. Namun karena memang dasarnya anak bandel, setahun kemudian dia pun di drop out dari kampus, yaitu pada tahun 1996. Kemudian pada tahun 2000, ketertarikan Rudy terhadap wine dimulai. Jadi si Rudy ini juga bukan orang susah, dia termasuk kaya keluarganya. Jadi itu bukan hal sulit untuk dia bisa membeli wine yang berkualitas untuk dia koleksi yang harganya cukup mahal, bahkan sangat-sangat mahal. Ya kalau orang tuanya nggak punya duit, nggak kaya, nggak mungkin dia bisa berkuliah di Amerika. Seperti yang kita tahu, biaya hidup dan biaya kuliah di Amerika itu nggak murah. Dan diperkirakan, si Rudy ini itu mengoleksi lebih dari 50.000 wine dari Bordeaux and Burgundy. Ini mungkin adalah jenis wine yang sangat terkenal dari berabad-abad yang lalu, dan harganya pasti mahal banget. Karena kalau wine, makin lama itu harganya akan makin tinggi dan rasanya makin enak. Kemudian, sejak tahun itu pun, si Rudy mulai menjalankan usahanya jual beli wine. Dan kemudian pada tahun 2001, karena si Rudy ini itu kan sudah drop out dari kampus, dan sebenarnya dia datang ke Amerika itu dengan visa pelajar. Jadi otomatis pada tahun itu juga dia diperintahkan sama pemerintah Amerika untuk keluar dari negara tersebut. Dan kalau dia mau masuk lagi ke Amerika ya dia harus menggunakan visa jenis lain atau visa bisnis mungkin ya. Atau dia harus lanjut lagi bersekolah untuk bisa dapat visa pelajar. Intinya si Rudy ini diusir lah dari Amerika karena batas waktunya udah habis. Tapi nggak tahu gimana, emang dasarnya dia licik juga, pinter bicara, dan dia nggak mematuhi itu, dia nggak pergi keluar dari Amerika Serikat. Dia malah pindah ke tempat lain di California dimulai pada April 2003. Kemudian pada tahun 2004, si Rudy ini pun mulai fokus sama koleksi wine-nya dan dia membeli banyak banget wine-wine tua yang harganya itu diperkirakan dan diprediksi sama dia itu bisa untuk investasi, membuat harga wine ini menjadi makin tinggi. Dan ternyata bener aja, setelah si Rudy ini beli wine pun jadi kayak booming gitu. Dan banyak banget kolektor-kolektor di Amerika Serikat ataupun di luar Amerika itu yang mencari si Rudy ini dan menawar harga yang sangat tinggi untuk membeli wine milik Rudy. Jadi kurang lebih kayak dilelang gitulah. Dan alhasil si Rudy pun mendapatkan untung yang bisa dibilang sangat besar. Dan kemudian pada tahun 2005 ada seorang miliuner bernama William Bill Koch. Dia itu adalah seorang kolektor wine. Dan di tahun ini suatu ketika si Rudy melakukan pelelangan wine-nya dan miliarder tersebut pun ikut untuk menawar wine milik Rudy. Dan akhirnya membeli wine dari Rudy sebanyak 3 botol. Di mana botol yang pertama seharga 96 juta rupiah, kurang lebih ya. Botol yang kedua itu 273 jutaan. Dan botol yang ketiga itu 104 juta rupiah. Jadi botol-botol ini tuh sudah disimpan dari tahun 1940-an lah sampai saat itu. Makanya harganya tinggi banget. Dan dikatakan juga, si Rudy ini sudah membeli banyak banget wine dari pelelangan di pelelangan Christie's. Dan setelah dia beli dari pelelangan tersebut, dia kan udah punya barang nih atau wine-nya. Dia lalu kemudian lelang atau jual dengan harga yang lebih tinggi lagi. Jadi dia untungnya itu di situ. Oleh karena itu, membuat dia makin kaya banget, bahkan sampai dia punya mobil Bentley, Ferrari, dan ya pokoknya mobil-mobil luxury sport car gitu deh.
Bahkan di tahun 2006, si Rudy ini sudah meraup untung dari bisnis jual beli wine ini yaitu senilai 323 miliar. Itu baru dalam 1 tahun loh. Pokoknya saat itu si Rudy ini dikenal sebagai dewanya wine lah, bisa dibilang. Apapun yang Rudy bilang, oh wine ini bagus, wine ini mahal, harganya tinggi, orang bakal percaya aja. Udah kayak dokter, tapi dokternya wine ya. Bahkan karena Rudy, sebuah wine yang udah dia nilai itu bisa dihargai lebih dari 20 kali lipat dari harga aslinya kalau dia bilang itu bagus. Dikatakan juga, dia itu sangat ahli dalam membedakan mana wine bagus dan mana wine jelek, dan mana yang wine palsu ataupun asli. Pokoknya si Rudy ini dewanya banget deh pokoknya. Hingga pada tahun 2007, dia pun terkena kasus. Jadi gini, si Rudy ini meminjam uang dari Acre Auction. Itu adalah sebuah rumah lelang khusus wine pada Januari 2007 hingga puncaknya pada akhir 2007. Dia sudah meminjam uang senilai 67,5 miliar rupiah. Dan kemudian pada April 2007, si Rudy ini mulailah menjual wine palsu pada balai lelang Christie's. Tapi karena mereka nggak bego, mereka udah tahu kalau itu adalah wine oplosan, wine bohongan. Akhirnya pelelangan itu pun dibatalkan. Nah udah batal nih, dia nggak berhenti sampai di situ. Si Rudy ini malah melanjutkan lagi penipuan wine oplosannya, yaitu pada tahun 2008. Si Rudy ini meminjam lagi uang sebesar 3 juta dolar atau sekitar 31 miliar rupiah pada anak perusahaan Emigrant Saving Bank. Jadi dia pinjamnya ke bank nih kali ini. Dan kemudian dia mencoba menjual wine-nya ke rumah lelang Acre House untuk diikutkan pelelangan. Namun lagi-lagi dia menerima penolakan. Ya wajar dong, rumah pelelangan yang udah bonafit gak mau jual barang palsu yang bakal ngerusak nama baiknya. Dan karena ditolak terus pelelangannya, dan si Rudy ini juga udah pinjem uang banyak banget, tapi wine-nya gak kejual, sehingga pada tahun 2009, Rudy ini pun dianggap gak mampu untuk membayar utangnya kepada Emigrant Bank. Kemudian, Emigrant Bank pun mengajukan gugatan melalui pengadilan di New York pada Januari 2009. Oh ya, tadi kan sebelumnya ada orang yang beli 3 botol wine dari si Rudy yang namanya William Bill Koch. Dan gak lama setelah itu, dia beli 5 botol lagi. Namun karena si miliarder ini dia juga mulai curiga dengan wine yang dia beli ini, sampai dia nyewa detektif untuk melakukan penyelidikan apakah wine ini asli atau palsu, dan ternyata memang palsu. Akhirnya si miliarder ini pun juga ikut menggugat Rudy ke pengadilan. Dan ini semua pada akhirnya membuat Rudy ditangkap pada tahun 2012 di Los Angeles, Amerika Serikat oleh anggota FBI. Dia itu ditangkap dengan sejumlah kasus dakwaan termasuk penipuan wine, yaitu mencoba melakukan penjualan wine palsu. Dan ini beritanya gila banget sih, karena dia melakukan tindak kriminal seperti ini di luar negeri, yang itu udah bikin malu negara Indonesia. Si Rudy ini pun dihukum sampai dengan 10 tahun penjara. Setelah mendekam di penjara Reeves County, Pecos, Texas selama 7 tahun, Rudy dibebaskan bersyarat pada tahun 2020. Setelah menghirup udara bebas, petugas Badan Bea Cukai dan Penegakan Imigrasi Amerika Serikat atau US Immigration and Customs Enforcement mendeportasi Rudy yang saat itu sudah berumur 44 tahun ke Indonesia. Rudy akhirnya diterbangkan langsung dari Bandara Internasional Dallas Fort Worth menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada 9 Maret 2021. Sejak saat itu, jejak dan aktivitas Rudy di Indonesia tidak diketahui secara pasti.